Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Pada hierarki atau tingkatan organisasi kehidupan, sel ini berada di tingkatan struktural yang terendah, yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, lalu tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Sel juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada sel eukariotik dan juga sel prokariotik. Sel prokariotik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokaryote, di mana pro berarti sebelum, karyot berarti nukleus. Nah, sel prokaryotik ini memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti selnya tersebut tidak diselubungi membran inti. Sel prokaryotik ini terdapat pada bakteri dan juga ganggang hijau. Nah, sedangkan untuk sel eukariotik itu berasal dari bahasa Yunani, eunya itu adalah sejati atau sebenarnya, karyotnya nukleus, di mana sel eukariotik ini merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti selnya itu dibungkus oleh membran inti. Sel eukariotik ini terdapat pada amuba, alga merah, jamur, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Bagian sel pada eukariotik ini terdiri dari membran sel, sitoplasma, organel sel, dan inti sel. Di dalam sel itu terdapat penyusun sel atau yang kita sebut sebagai organel sel. Tetapi organel sel ini tidak dapat disebut sebagai unit terkecil. Kenapa? Karena organel sel tidak mampu hidup secara mandiri. Maka tetap yang disebut sebagai unit terkecil dari makhluk hidup pada hierarki atau tingkatan organisasi kehidupan itu adalah sel. Walaupun di dalam sel ini terdapat organel sel, tetapi organel selnya tidak dapat disebut sebagai unit terkecil karena dia tidak hidup secara mandiri. Di penjelasan sebelumnya sudah membahas bahwa sel ini memiliki bagian yang dimana ada membran sel, lalu sitoplasma, dan inti sel. Nah, membran sel ini merupakan bagian terluar dari sel dan sitoplasma yang fungsinya untuk mengatur pertukaran substansi zat dan melindungi bagian dalam sel. Lalu yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan massa protoplasma yang terletak di bagian dalam sel di antara membran sel dan juga nukleus, atau nukleus ini adalah inti sel. Yang ketiga itu ada inti sel, di mana inti sel itu merupakan salah satu organel terbesar yang dilindungi oleh membran nukleus yang disebut nukleus. Jadi inti sel itu atau kita sebut sebagai nukleus.
Inti sel ini atau nukleus berfungsi sebagai pusat mengatur seluruh kegiatan sel, mengendalikan reproduksi sel, dan mengatur sintesis protein. Tadi juga kita sudah mengetahui ada yang namanya organel sel. Nah, organel sel ini apa sih? Organel sel adalah bagian atau organ di dalam sel yang memiliki fungsi tertentu. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada retikulum endoplasma, di mana retikulum endoplasma ini merupakan organel yang berbentuk saluran yang terhubung dengan inti sel. Nah, jadi organel sel ini itu yang ada di dalam sel. Lalu ada mitokondria, ada badan Golgi, ada ribosom, ada lisosom, dan juga ada plastida.